Kecilin deh. Haleluya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Pada saat malam hari ini teman-teman, saya ajak teman-teman, jangan dibuka dulu videonya. Bentar. Jangan di Windows P dulu. Jangan nonton dulu. Oke, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Ada yang enggak bawa Alkitab? Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Buat Nanat. Yang sudah dapat sama-sama katakan haleluya. Sebentar, ada teman kita yang belum dapat. Bisa, Nanat? Boleh yang dewasa tolong dibantu. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Teman-teman, judul firman Tuhan kita pada saat malam hari ini adalah menjadi seperti yang Tuhan ingin. Kencengin dikit ya. Oke. Teman-teman, anak-anak muda sekarang itu banyak yang mengalami persoalan dalam pergaulan. Baik pergaulan, baik percintaan, baik yang ketawa berarti iya. Banyak hal-hal yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu jauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak muda yang merasa bahwa Tuhan itu tidak jauh lebih penting daripada ketenaran, daripada eksistensi. Bahkan banyak juga anak-anak muda yang haus akan validasi, haus akan pengakuan orang-orang sekitar. Sampai akhirnya banyak anak muda yang hidup jauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak muda yang mengejar eksistensi dunia dan menjauhi kehendak Tuhan. Bahkan lupa akan apa sih maunya Tuhan dalam kehidupanku, apa sih maunya Tuhan dalam diriku. Tanpa sadar bahwa usia kita terus berjalan, waktu kita terus berjalan, tanpa sadar bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Semuanya hanya sementara, termasuk nyawa kita. Kak Asti boleh diputar videonya, Kak? Dia nggak apa-apa, teman-teman. Ini ada alat berat yang tiba-tiba lepas. Bayangkan ketika itu mengenai kepalanya Bapak itu, semuanya akan selesai. Ini bapak-bapak yang tadi, teman-teman. Dia berjalan, tiba-tiba bingung bapaknya, guys. Motor siapa? Dari dealer mungkin ya. Menunggu bis, tiba-tiba, lihat ini teman-teman. Beberapa detik kemudian, boom. Berapa menit tadi? Sudah saya potong ini sebenarnya. Nggak kena, teman-teman. Bapak, ibunya nge-lag. Setelah lewat, baru dia bingung. Bermain seperti biasa, tiba-tiba, jangan ketawa teman-teman, ini sedih, tolong jangan ketawa teman-teman. Duduk santai di pinggir jalan, tiba-tiba, kenapa kalian tertawa teman-teman?
Berapa menit lagi, Kak? Jadi kayaknya cuma beberapa menit. Oh. Kalian mau menunggu sampai akhir? Oh ya, oke. Kita tunggu sampai akhir. Ini adalah isinya kumpulan-kumpulan video orang-orang yang melakukan aktivitas seperti biasa tapi tiba-tiba terjadi banyak hal, teman-teman. Apakah Bapaknya selamat? Belum juga dilihat. Iya, Bapaknya selamat, teman-teman. Masih mau ditabrak lagi sama mobil yang tadi. Oke, teman-teman. Sebenarnya saya itu mau menayangkan satu video di mana mereka tidak selamat sebenarnya. Tetapi itu terlalu mengerikan. Kecelakaan-kecelakaan seperti itu saya berikan contoh bagaimana sesuatu itu bisa terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Kita tidak pernah tahu 1 detik kemudian. Kita tidak pernah tahu beberapa menit kemudian. Apakah orang-orang tadi akan berpikir bahwa sebuah mobil akan tabrakan di depannya? Apakah orang-orang tadi akan berpikir bahwa pohon akan runtuh? Mereka tidak pernah berpikir itu, teman-teman. Dan banyak anak-anak muda saat ini yang berpikir bahwa aku masih muda, umurku masih panjang. Udahlah, senang-senang dulu. Gak apa-apa, waktu masih panjang. Sekarang mabuk-mabukan dulu, ngerokok dulu, nakal-nakalan dulu, bolos sekolah dulu, bolos ke gereja dulu, bantah orang tua dulu, nanti bertobat. Banyak anak-anak muda yang berpikir seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman baca dalam Efesus 5 tadi, teman-teman, itu di bawah perikop bahwa menjadi anak-anak terang. Di situ banyak di ayat-ayat sebelumnya itu bagaimana contoh perilaku-perilaku anak-anak yang tidak menjadi terang. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, sedangkan waktu terus berlalu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan. Tuhan mau kita menjadi contoh di tengah-tengah orang-orang yang mengalami kecerobohan. Tuhan mau menjadikan kita anak-anak yang bijaksana di tengah-tengah orang yang tidak mengetahui apa-apa. Dan Tuhan mau kita untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang yang senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita sama-sama buka Efesus 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, teman-teman. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Hal-hal yang ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita menjadi orang bijak. Dalam menjalani kehidupan kita, kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk selalu hidup benar di dalam Tuhan.
Di ayat yang 15 tadi bilang seperti ini teman-teman. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Dengan seksama teman-teman. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang bijaksana teman-teman. Orang-orang yang bagaimana dia tahu bagaimana cara dia hidup. Bukan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa sih teman-teman? Orang-orang yang ketika diberitahu sebuah kebenaran, dia tidak percaya. Udah hidup semaunya aja. Ketika misal, Randi, aku gak mau ke gereja. Terus Bang Baim bilang gini, jangan dek ke gereja. Gak boleh bolos ke gereja. Enggak, suka-suka aku hidup-hidupku. Gak boleh kayak gitu teman-teman. Tuhan mau menjadikan kita anak-anak yang bijaksana. Yang kedua teman-teman, Tuhan mau kita memaksimalkan waktu yang ada. Di ayat yang ke-16 bilang gini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan cepat waktu itu berlalu. 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 5 menit ke depan, itu pasti akan berlalu. Kita tidak pernah tahu entah maut yang menghampiri kita atau teman-teman jahat yang menghampiri kita untuk menarik kita ke dalam kegelapan. Pergunakan waktu yang ada, maksimalkan waktu yang ada untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan gak suka orang-orang yang buang-buang waktu. Tuhan gak suka anak-anak yang terlalu terlena dengan zona nyaman, menganggap bahwa seolah-olah tahu akan hari esok. Seolah tahu bahwa hari esok tuh selalu ada. Besok aja, gak apa-apa. Sekarang nakal dulu, besok aja berubahnya. Terus tiba-tiba 1 menit ke depan ketabrak mobil, ketimpa pohon, keserempet motor. Gak ada yang tahu teman-teman. Kita harus senantiasa berjaga-jaga teman-teman. Pergunakan waktu yang ada dengan baik. Hiduplah dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Dan yang paling penting teman-teman, ini yang paling penting, hiduplah selalu terhubung dengan Roh Kudus. Di ayat yang ke-17 bilang ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Gimana kita bisa dengar suara Allah? Gimana kita bisa dengar kehendak Allah kalau kita gak dekat sama Tuhan? Kalau kita gak terhubung dengan Roh Kudus? Kita harus terhubung dengan Roh Kudus supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kalau kita semaunya sendiri, kita gak hidup bijaksana, kita tidak mempergunakan waktu yang ada untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita gak akan terhubung dengan Roh Kudus. Orang yang terhubung dengan Roh Kudus akan mengerti dan peka dengan suara Tuhan sehingga menghasilkan buah ketaatan dan akhirnya melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Teman-teman pernah lihat tentara? Pernah? Siapa yang gak tahu tentara? Boleh angkat tangannya? Tahu semua ya? Tentara itu hidup sebagai tentara. Dia berlaku sebagai seorang tentara. Dokter itu hidup berlaku sesuai dengan kehidupan dokter. Artis hidup berlaku sebagai seorang artis. Akan terlihat aneh kalau seorang artis hidupnya kayak tentara. Benar? Aneh enggak? Aneh? Ada yang bilang enggak aneh? Seorang artis hidup berlaku sebagai seorang tentara. Ada yang bilang enggak aneh? Kita semua setuju itu aneh, amin? Apakah tidak? Apakah benar ketika anak-anak terang hidup dalam kegelapan? Seorang tentara aja kalau hidup sebagai artis kalau hidup sebagai seorang tentara itu aneh teman-teman. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang mengaku anaknya Tuhan, anak-anak terang itu hidup sebagai anak-anak kegelapan. Itu gak benar teman-teman. Karena apa? Hakikat itu menentukan fungsi. Seperti yang ayat 3-5. Kalau teman-teman baca Efesus 5 itu berlaku bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Akan sangat-sangat salah ketika kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, tapi kehidupannya masih jauh dari kata terang. Masih jauh dari kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih sembrono, kita masih hidup bebal, kita masih hidup maunya kita sendiri, bukan maunya Tuhan.
Padahal kita mengaku kita adalah anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Mari teman-teman, kita selaraskan hidup kita sebagaimana anak-anak terang itu hidup. Kita berlaku bijaksana, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk hidup dekat sama Tuhan, dan kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Mari kita tinggalkan pergaulan kita yang gak baik, mari kita tinggalkan semua hal yang menarik kita dari Tuhan, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan berakhir. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berusaha menjadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.